Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Raharjo dengan NIM 210341100038. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari Pak Asari selaku dosen pengampu mata kuliah sedimentologi kelautan. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu konsep atau ruang lingkup dari mata kuliah sedimentologi. Nah, apa sih sedimentologi? Nah, sedimentologi adalah salah satu cabang dari ilmu geologi yang membahas tentang morfogenesa, yang membahas tentang batuan-batuan, yang membahas tentang transformasi sedimen atau batu-batuan, pelapukan batuan. Nah, dalam kerangkanya sedimentologi ini juga merupakan salah satu cabang ilmu dari geologi yang membahas tentang jenis-jenis batuan yang ada di lautan maupun di daratan. Nah, ini menurut Nichols 2009, sedimentologi adalah kajian tentang proses pembentukan, transportasi, dan pengendapan sedimen. Jadi intinya sedimentologi ini membahas pergerakan sedimen, awal mula terbentuknya sedimen itu sendiri, dan apa arti dari sedimen itu sendiri. Nah, konsep, pengertian, dan ruang lingkup dari sedimentologi terdiri atas proses pelapukan, mekanisme transportasi, pengendapan, fase hingga pembentukan batuan sedimen, dan stratigrafi. Nah, ada juga istilah sedimentasi. Jadi sedimentologi dan sedimentasi itu berbeda. Jadi sedimentasi ini sendiri merupakan suatu peristiwa pengendapan. Artinya suatu peristiwa pengendapan atau penumpukan material batuan yang terangkut oleh air maupun angin di suatu tempat. Jadi urutan proses sedimentasi ini diawali dari adanya pelapukan batuan. Kemudian hasil pelapukan tersebut mengalami erosi dan dipindahkan ke tempat lainnya. Nah, perbedaannya dari sedimentologi sendiri itu mungkin dari prosesnya. Jadi sedimentologi merupakan salah satu keilmuan yang hanya membahas tentang batuan-batuan. Namun ada juga istilah dari sedimentasi, yaitu tentang prosesnya. Sedimentasi adalah proses. Intinya begini, sedimentasi adalah proses, terus sedimentologi adalah suatu kajian gitu. Jadi saling terkait lah sedimentologi dan sedimentasi. Nah, yang materi yang kedua yang dibahas tentang pertemuan yang kedua, yaitu tentang morfogenesa sedimen. Nah, ini saya juga kurang paham tentang morfogenesa ini sendiri, tapi menurut yang saya baca ini, morfogenesa merupakan asal dan perkembangan dari bentuk lahan dan proses yang membentuk dan bekerja pada bentuk lahan tersebut. Jadi yang saya tangkap dari dari Pak Asari itu, beliau menjelaskan tentang
morfogenesa itu sendiri. Morfogenesa artinya itu suatu lahan atau suatu muka bumi itu sendiri. Istilahnya ada muka tanah gitu, tapi tanah tersebut bisa bergerak sendiri, dan bergeraknya itu memunculkan gunung baru, seperti halnya bukit kecil gitu. Bukan gunung, cuman masih bukit. Nah, itu yang dinamakan morfogenesa. Morfogenesa ini lebih ke proses gitu. Jadi suatu lahan yang awalnya datar menjadi seperti bukit gitu, menjadi lebih tinggi. Jadi itu morfogenesa. Dan yang saya baca ini morfogenesa dapat berupa morfostruktur aktif atau morfostruktur pasif dan morfodinamik. Nah, itu istilah-istilah dari morfogenesa. Yang ketiga yaitu materi yang ketiga yaitu karakteristik sedimen. Nah, dalam hal ini sedimen dibedakan menjadi berbagai jenis. Yang saya tangkap dari Pak Asy'ari, jenis dari sedimen itu yang pertama pasir, lanau, dan lempung. Jadi pasir, lanau, dan lempung itu merupakan ciri-ciri dari sedimen atau karakteristik dari sedimen. Bukan ciri-ciri, tapi karakteristik. Ada yang lanau, ada yang lempung, ada yang pasir. Nah, itu karakteristik dari sedimen. Dalam hal ini pasir di PPT dari Pak Asy'ari, pasir dapat didefinisikan sebagai sedimen yang utamanya terdiri dari butiran dengan ukuran 63 mikrometer. Jadi pasir merupakan sedimen yang mungkin kecil, tapi ada yang lebih kecil lagi. Ukurannya 63 mikrometer sampai 2 mm. Itu sudah kecil, tapi ada yang kecil lagi yaitu lempung. Nah, batu pasir didefinisikan sebagai batuan sedimen dengan butiran sebesar kisaran ukuran dibagi menjadi 5 interval batuan pasir. Sangat halus, sedang, kasar, dan sangat kasar. Nah, lanau, ini sedimen lanau. Jadi tadi kan ada tiga karakteristik sedimen. Yang pertama pasir, yang kedua lanau, dan lempung. Nah, ini lanau. Karakteristik lanau ini sendiri memiliki ukuran antara diameter 4 sampai 62 mikrometer. Nah, jadi dari karakteristik sedimen pasir tadi ini lebih kecil lagi, ada itu yaitu lanau ini lebih kecil lagi daripada pasir. Nah, kisaran ukuran lanau ini dibagi menjadi 5 interval: kasar, sedang, halus, dan sangat halus. Jadi begitu detail lah istilahnya sedimen yang kita bahas ini, yang berdiameter kurang dari 4 mikrometer. Nah, ini ketika partikel-partikel seukuran lempung dan lanau dicampur dalam proporsi yang tidak diketahui sebagai yang utama, nah, ada alat yang bisa memisahkan yang bisa memisahkan karakteristik sedimen ini tadi, yaitu sieve shaker yang ada di laboratorium. Nah, sieve shaker ini bertugas dia menyaring sedimen dalam bentuk-bentuk yang sudah ada ukuran itu sendiri, dari yang kasar, dari yang kasar, halus, sedang, atau yang sangat kasar. Nah, itu jadi ada ukurannya sendiri dalam sieve shaker itu.
Nah, yang materi yang keempat, materi yang terakhir, Mas Ari membahas tentang distribusi sedimen. Jadi materi ini mungkin cukup susah ya untuk dimengerti karena distribusi sedimen ini juga diakibatkan angin juga menjadi salah satu faktor dari distribusi sedimen. Pergerakan arus juga menjadi salah satu faktor dari distribusi sedimen. Jadi distribusi sedimen juga bisa diartikan sebagai transport sedimen, yang diartikan yaitu suatu pergerakan partikel padat biasanya karena kombinasi gravitasi atau yang bekerja pada sedimen dan atau pergerakan fluida. Nah, itulah yang menjadi faktor atau parameter jadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi distribusi sedimen. Mungkin bisa saya simpulkan bahwasanya distribusi sedimen ini memiliki arti pergerakan suatu sedimen itu sendiri, dari yang awalnya dari utara ke selatan atau selatan ke utara atau timur ke barat gitu. Jadi sedimen juga ini sedimen itu bergerak gitu. Nah, salah satu faktornya yaitu angin, terus gelombang yang ada di dalam laut atau yang ada di lautan itu sendiri. Mungkin bisa saya simpulkan bahwasanya materi pertama sampai materi yang keempat terakhir, jadi ini saling berkaitan satu sama lain, di mana sedimen perlu kita kaji. Untuk apa? Supaya kita bisa mengerti ukuran, terus bagaimana sedimen itu berdistribusi, bagaimana pembentukan sedimen itu sendiri. Itu kita sebagai mahasiswa ilmu kelautan harus bisa mengerti. Setidaknya kita bisa memahami materi 1 sampai ke 4 ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan pada pertemuan terakhir juga Pak Syari memberikan sebuah tugas, yang mana tugas itu ada untuk membuat kita disuruh untuk membuat poster, di mana tema dari poster itu sendiri yaitu tentang distribusi sedimen. Jadi dalam poster kami atau kelompok kami itu membahas tentang transformasi sedimen atau berjalannya sedimen dari daratan menuju ke lautan.